Pasca heboh video dokumenter kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Kumala Wongso, kini heboh juga di Jagadmaya pengakuan Wirang Birawa yang mengaku dirinya diteror usai membuat pernyataan di sosial media bahwa Jessica Kumala Wongso bukanlah pembunuh Mirna. Lantas, seperti apa kronologis aksi teror terhadap Wirang Birawa? Dan siapakah di balik aksi teror tersebut? Seperti apa keyakinan ayah almarhumah Mirna Salihin terkait pembunuh putrinya? Dan seperti apa pula keyakinan Otto Hasibuan terkait kliennya yang sejak awal hingga kini konsisten tidak merasa sebagai pelaku pembunuh Mirna? Jessica Wongso yang kemarin berulang tahun ke-35 mendapatkan kejutan dari tim kuasa hukumnya di penjara Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selain menyampaikan selamat ulang tahun, termasuk titipan ucapan dari Otto Hasibuan, tim kuasa hukum pun juga membawakan kue ulang tahun dan beberapa kado termasuk dari para pendukung Jessica. Bahkan diakui tim kuasa hukum Jessica ada beberapa kado dari pendukung Jessica yang tidak sempat dibawa ke penjara karena berukuran besar. Lantas, seperti apa harapan Jessica Wongso dari penjara di ulang tahunnya yang ke-35 kemarin? Benarkah Jessica pun tetap merasa bukan pelaku dan ingin segera bebas? Tak hanya itu, di ulang tahunnya yang ke-35 kemarin, Jessica Wongso juga mendapatkan ucapan ulang tahun dari Hotman Paris Hutapea. Hotman yang mengucapkan selamat ulang tahun melalui sosial media pribadinya pada foto Jessica Wongso juga menyampaikan harapannya kepada Jessica sekaligus menjawab keraguan Edi Darmawan, ayah almarhumah Mirna, soal kemungkinan Jessica akan bebas. Seperti apa pernyataan Hotman Paris Hutapea? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Efek domino video dokumenter terkait kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso hingga divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun semakin menyedot perhatian netizen. Dan yang terbaru, Wirang Birawa yang dikenal sebagai ahli firasat mengunggah postingan di sosial media dengan mengatakan bahwa Jessica Wongso bukanlah pembunuh Mirna Salihin. Lantas, atas dasar apa pernyataan Wirang yang merasa yakin bahwa Jessica bukanlah pembunuh Mirna? Jika memang bukan Jessica yang membunuh Mirna, lalu apa penyebab Mirna mengembuskan nafas terakhir usai menenggak kopi bareng Jessica dan temannya yang lain? Dan benarkah ada penyebab lainnya? Asumsi saya, karena kebetulan yang ngomong sianida pernah punya botolnya dan tahu sianida tersebut seperti apa dan insting tidak meleset, makanya timbullah narasi karena sianida. Jadi racunnya harus ada di kopi tersebut karena insting mengatakan demikian, walau sebenarnya tidak ada. Tapi kebetulan paham aja soal sianida. Kalau ini mau cepat terungkap,
sering-sering aja diwawancara orang itu karena lidahnya sering kepleset. Nanti semua pada tahu akhirnya. Hukum yang abu-abu dan tidak berimbang dengan suatu ketentuan hukum itu sendiri yang patut dipertanyakan. Sanggahan ahli firasat Wirang Birawa yang mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso bukanlah pembunuh Mirna Salihin. Tak lama kemudian, Wirang seperti diakuinya di sosial media bahwa dirinya pun mendapatkan teror agar segera mencabut pernyataannya di sosial media kalau dirinya mau aman. Namun, karena Wirang tidak merasa takut dan merasa yakin dengan firasatnya, ia pun tidak memenuhi permintaan sang peneror. Hasilnya, akun sosial media Wirang pun seperti diakuinya sempat hilang atau dibajak. Wirang Buana menjelaskan kronologi secara detail bagaimana dirinya mendapatkan teror, hingga dirinya pun mendapati dan menemukan teror kain kafan berada di depan teras rumahnya. Hilang dan tumbang. Akun Wirang Birawa hilang kembali lagi dan dihack. Terus gue pakai akun Master Firasat juga hilang. Kemarin coba pinjam sama fanbase Wirang Birawa Story. Gue kirim voice note tentang fakta-fakta yang sebenarnya. Akun itu juga hilang. Sekarang gue pinjam pakai akun istri gue. Oh guys, gue mau kasih kabar buat kalian semua. Instagram gue semuanya hilang, terus dihack, disalahgunakan. Gue berpikir ada pihak yang ingin membunuh karakter gue di sosial media. Tadi hilangnya saat live dan posting story soal beberapa clue yang gue rasa hampir mendekati untuk semua orang sadar dan paham tentang kasus yang lagi ramai. Oke, gue langsung ke poinnya aja. Karena udah banyak banget teror yang datang, ancaman, dan sampai hari ini juga handphone gue masih gue matiin. Enak banget. Terus nggak lama ada yang nyaranin ke gue, udah bro, di ini aja sampein ke si ini gitu. Masa dia ngomong gitu. Terus gue bilang ngapain, biarin aja. Gue tetap keluar kemana-mana berdua sama Paca pakai bismillah. Backing gue ada Allah, jadi nggak takut. Ya meski agak garuk-garuk kepala sebenarnya, maksudnya kayaknya kok gini banget sih gitu. Terus akun gue kembali. Wah, tadi gue pasang IG story kan, akun gue udah balik nih. Terus begitu akun gue balik, gue mau posting lagi, terus masuk tuh telepon. Banyak banget teleponnya masuk. Ya begitulah. Ayah almarhumah Mirna, Edi Darmawan Salihin pun mengatakan bahwa keputusan pengadilan jika Mirna Salihin putrinya diracuni Jessica Wongso sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan mengganjar Jessica vonis penjara selama 20 tahun. Edi Darmawan begitu yakin, bahkan dengan kadar 1 juta %, bahwa Jessica adalah pelaku yang menyebabkan putrinya meninggal dunia. Ia pun menilai bantahan tim kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan dan juga timnya yang hanya mencari pencitraan belaka demi keuntungan pribadi. Bahkan menurut Edi Darmawan, ia pun merasa janggal terkait rencana pihak Otto Hasibuan yang mulai mengutak-ngatik lagi kasus kopi sianida. Padahal menurut Edi, Jessica pun telah mengakuinya.
meyakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu lain. Nah itu kan 1 million tuh berapa ya? 1 juta persen kan saya bilang. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Hidupnya dari mana? Kan bilangnya gratis. Ya kan kalau dia gratis kita ini aja. Kita kasih tepuk tangan, hebat ya. Jawabannya simple. Dia kan lawyernya Jessica. Udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Bilang Otto, Pak Edi bilang capek deh. Temennya Tomat cabe deh gitu. Loh, udah pasti lo orang dia pembela kok, mau cari duit. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar. Tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa, gerasi lah. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja, hukum mati. Terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan tetap pada pendirian dan juga sikapnya bahwa kliennya bukanlah pelaku pembunuh Mirna Salihin. Hal tersebut selain merujuk pada keterangan beberapa saksi dan kronologis di persidangan, juga berdasarkan pengakuan Jessica sendiri. Menurut Otto, kliennya hingga saat ini pun tetap pada sikapnya bahwa ia tidak meracuni Mirna seperti yang divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membuatnya diganjar hukuman penjara selama 20 tahun. Karena itulah, Otto pun tetap yakin bahwa Jessica tidak bersalah. Otto mengaku akan terus berjuang agar Jessica mendapatkan keadilan. Perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Pasti kita akan mengajukan PK, ya. Tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krishnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat, mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Jadi kalau nanti jaksa merasa, oh nanti saya kalah, jangan gitu dong. Ya, polisi mengatakan saya kalah, jangan. Saya juga kalau umpamanya Jessica juga dibebaskan, saya tidak merasa menang. Bagaimana mungkin saya bisa merasa menang? Dia udah di penjara. Jadi permintaan saya sebenarnya, ya mari kita sama-sama. Kiranya Tuhan menolonglah atas bantuan teman-teman, bantu saya. Tapi terutama bantu Jessica. Kalau semuanya bisa bantu, ya karena sekarang ini media sosial bisa bersuara. Mudah-mudahan, siapa tahu Pak Jokowi mau mendengar. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Geger, ahli firasat Wirang Birawa, mengaku diteror usai menyebutkan bahwa Jessica bukanlah pelaku yang melenyapkan nyawa Mirna Salihin seperti yang dituduhkan di pengadilan. Lantas, seperti apa harapan Jessica Wongso dari balik penjara di ulang tahunnya ke-35 kemarin? Benarkah Jessica pun mendapatkan kejutan dari pengacara dan juga para pendukungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Jangan intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dari pengakuan Wirang Birawa yang membuat geger karena mengaku mendapat teror pasca menyebut jika Jessica Wongso bukanlah pelaku yang meracuni Mirna Salihin. Di sisi lain, Jessica Wongso yang kemarin berulang tahun ke-35 mendapat kejutan ulang tahun dari tim kuasa hukumnya Otto Hasibuan dan juga para pendukungnya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ya, selain membawa kado dan juga ucapan selamat ulang tahun dari Otto Hasibuan yang tidak bisa hadir di penjara, tim kuasa hukum juga membawa kado dari para pendukung Jessica dan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Selain itu, menurut tim kuasa hukum Jessica, ada beberapa kado berukuran besar dari para pendukung yang tidak bisa diantar ke penjara dan hingga kemarin masih dikumpulkan di rumah tim kuasa hukumnya. Dan menurutnya, kado tersebut mungkin akan diantarkan ke rumah orang tua Jessica. Kebetulan hari ini Jessica ulang tahun. Karena usianya nggak usah sebut lah, nggak usah sebut umurnya lah ya, udah ulang tahun. Nah, kita bawakan dia kue ulang tahun dari tim lawyer. Juga ada beberapa kado. Kado itu ada sebagian kita bawa, yang lain nggak bisa karena kebesar. Itu dari pendukung-pendukung Jessica, berkumpulan di rumah saya. Itulah kebetulan sampai di dalam itu kue ya akan dirayakan oleh pegawai-pegawai lapas. Perayaannya sih biasa kita ngobrol, diskusi masalah hukum, ya kan. Mengenang juga kita bicara waktu kita di Polda Metro, waktu diperiksa ya kan di tahanan di mana di Tahti rutannya Polda, terus menceritakan jalan perjalanan waktu tahap 2, terus perjalanan persidangan ya sampai sekarang juga. Ada perayaan khusus. Sempat terharu. Nah itu nanti perayaan ucapan itu saya ucapin aja kita bertiga dan salam juga dari Bang Otto selaku ketua tim kita sampaikan kepada Jessica selamat ulang tahun. Dari penjelasan tim kuasa hukum Jessica, kondisi klien mereka di dalam penjara terlihat sehat dan murah senyum serta sesekali bercanda. Meski demikian, mereka pun juga mengaku bahwa Jessica tetap menderita karena harus menjalani hukuman dari perbuatan yang tidak dilakukannya. Karena itulah, di ulang tahunnya yang ke-35, Jessica pun mengungkap keinginan terdalamnya agar bisa segera bebas dari penjara. Jessica kondisinya tetap stabil ya, lebih stabil seperti yang waktu dia sidang, sama beratnya 51, beda waktu masih di Polda masih gemuk ya. Nah tetap orang yang murah senyum dan juga bisa bisa bercanda ya. Hanya di lingkungan itu aja ya, terbatas ya. Tapi tetap dia menderita. Ya kenapa dia menderita? Nggak seperti kalian kayak kita ini di dalam, di luar gitu loh. Jadi Jessica ya berharap minta kepada teman-teman seluruh warganet, tolong mohon doanya Jessica bebas dan Timur juga sehat dan supaya segera dibebaskan. Tadi harapannya sih Jessica kepada tim lawyernya ya agar supaya dia bagaimana bisa bebas ya dengan apa yang kita lakukan ke depannya begitu ya. Mudah-mudahan dapat dukungan lah dari kalian. Jelas gini, Jessica ditanyakan, itu ada saya. Otto waktu menanyakan itu ada saya. Ada John Sari Aloho ya. Gimana kalau ini ada gerasi kita akan terus mau ke Jessica menjawab saya tidak akan mau gerasi karena saya tidak melakukan perbuatan itu dan tetap saya kita menjalankan PK-nya dijalankan. Harapannya sih Jessica seperti itu, tapi melakukan yang dia melakukan perbuatan dalam satu perjalanan itu dia kaget kenapa bisa terjadi seperti ini, dia tidak melakukan perbuatan itu.
Ya harapannya itu dari dulu juga saya nggak berbuat dan saya minta bebas begitu. Dari kejutan ulang tahun yang diberikan tim kuasa hukum untuk Jessica di penjara, lantas seperti apa Hotman Paris Hutapea menanggapi pernyataan Edi Darmawan Salihin soal grasi untuk Jessica? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketika Jessica Kumala Wongso mendapat surprise dan ucapan dari tim kuasa hukumnya, ucapan selamat ulang tahun untuk Jessica rupanya juga datang dari advokat kondang Hotman Paris Hutapea. Ya, dalam tulisannya di sosial media, Hotman pun mengungkapkan rasa bahagianya atas ulang tahun Jessica yang ke-35. Betul Dinda, bahagia itu dalam dirimu. Belum tentu orang bebas di luar penjara hidupnya bahagia. Cari kesibukan di penjara. Hotman sendiri tidak tahu apakah kamu bersalah atau tidak. Tidak ada yang tahu, hanya Jessica yang tahu. Tapi menurut Undang-Undang Pasal 183 KUHP, apabila belum cukup bukti, maka hakim harus bebasin. Tulis Hotman pada foto Jessica di akun sosial media pribadi @hotmanparis. Meski dirayakan di dalam penjara, namun menurut Hotman, ada peluang Jessica bisa bebas dengan syarat meminta grasi kepada Presiden. Dan agar grasinya dikabulkan Presiden, Jessica pun harus mengaku bersalah terlebih dahulu. Selain itu, menurut Hotman, hal tersebut tidak masalah karena itu adalah semata-mata normatif prosedur hukum. Ya, hal ini pun dikatakan Hotman sekaligus untuk menanggapi pernyataan Edi Darmawan Salihin yang menyebutkan jika 10 advokat seperti Hotman Paris pun tidak bisa membebaskan Jessica Wongso dari dalam penjara. Halo bapaknya Mirna, Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar, karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final. Tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di kopi. Semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung. Analisa opini-opini dari hakim. Misalnya, karena ditaruh paper bag di meja dianggap itu menutupi gelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh cyanida. Itu kan hanya analisa. Karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag. Misalnya kayak Hotman, saya orangnya paranoid. Kalau saya belanja belum datang tembak, saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. That's the only way. Ya, dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nggak apa-apa mengaku bersalah tapi langsung bebas, why not? Oke? Itu normatif, bukan opini Hotman. Itu normatif, memang itulah satu-satunya prosedur hukum. Oke? Ya misalnya bisa, silahkan. Coba presiden kita yang hebat itu, Joko Widodo. Kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu. Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna?
berarti lu nggak kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Hukum mati digantung. Ini ngomong bohongnya gitu. Tapi nggak mungkin dia lakukan. Mendingan di dalam bui aman, kagak dicengin orang lu pembunuh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.